Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Zahra Azalia dari kelas 11 Akuntansi 2 ingin menjelaskan tentang tarif efektif rata-rata PPh berdasarkan PP nomor 58 tahun 2023 dan menjelaskan bagaimana cara menghitungnya. Yuk disimak. Sebelumnya, apa sih itu tarif efektif rata-rata atau yang biasa disebut dengan TER? TER merupakan sebuah skema untuk menghitung PPh 21. Tarif efektif rata-rata dibedakan menjadi 3 kategori, antara lain tarif efektif bulanan kategori A, tarif efektif bulanan kategori B, dan tarif efektif bulanan kategori C. Dasar pengenaan pajak yang dikenakan TER adalah penghasilan bruto bulanan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Penasaran gimana cara menghitungnya? Langsung aja ke contoh soalnya ya. Contoh soal Budi adalah PNS golongan 3 per D dengan NPWP 06.201.291.1 strip 281.000. Pada 2024, Budi menerima gaji pokok sebesar 5.500.000 per bulan. Budi belum menikah dan tidak memiliki tanggungan atau TK per 0. Tunjangan yang diterima Budi antara lain tunjangan kinerja sebesar 2 juta dan tunjangan jabatan sebesar 10%. Budi membayar iuran pensiun sebesar 4,5%. Dan hitunglah PPh pasal 21 yang harus dibayar oleh Budi selama tahun 2024. Di sini setelah diketahui berdasarkan status PTKP TK per 0 dan penghasilan yang diperoleh oleh Budi dikenakan tarif efektif kategori A sebesar 0,25%. Setelah itu langsung saja kita masukkan 0,25% dikali dengan gaji pokok Budi yaitu 5.500.000 dan hasilnya adalah Rp13.750 per bulan. Lalu setelah itu 11 bulan dikalikan dengan hasilnya yang tadi Rp13.750 sama dengan Rp151.250. Setelah mengetahui jumlah PPh pasal 21 yang dibayarkan setiap masa pajak Januari sampai November, langkah selanjutnya adalah menghitung PPh pasal 21 pada akhir masa pajak bulan Desember menggunakan tarif pasal 17 melalui perhitungan sebagai berikut. Terus langsung saja kita masukkan gaji pokoknya 5.500.000, tunjangan kinerja 2 juta, tunjangan jabatannya kan 10%. 10% itu dikalikan dengan gaji pokok Budi 5.500.000 dan hasilnya adalah Rp550.000. Setelah diketahui dari tunjangan kinerja dan tunjangan jabatannya, lalu berikutnya kita tambah jadi 2 juta ditambah 550.000 dan hasilnya adalah 2.550.000. Untuk mencari penghasilan bruto sebulannya, hasil dari perhitungan tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan kita tambah dengan gaji pokok, yaitu 5.500.000 ditambah dengan 2.550.000 dan hasilnya adalah 8.050.000 dan itu adalah penghasilan bruto sebulan. Selanjutnya, setelah mencari penghasilan bruto sebulannya, yaitu pengurangan biaya jabatannya 5% dikalikan dengan bruto sebulannya yaitu 8.050.000 dan hasilnya adalah 402.500. Kita hitung juga iuran pensiunnya. Tadi kan di soal disebutkan bahwa Budi membayar iuran pensiun sebesar 4,5%, jadi 4,5% itu dikalikan juga dengan bruto sebulannya. 4,5% dikalikan dengan Rp8.050.000. Hasilnya adalah Rp362.250. Setelah hasil keduanya telah diketahui, kita tambahkan yaitu Rp402.500 ditambah dengan Rp362.250. Hasilnya adalah Rp764.000
Rp750 setelah ditambahkan dan hasilnya lagi akan dikurang dengan penghasilan brutonya. Jadi 8.050.000 dikurang dengan 750. Maka hasil dari pengurangan tersebut disebut dengan penghasilan neto sebulan, yaitu 7.285.250 rupiah. Untuk mencari penghasilan neto setahunnya tinggal dikalikan saja, jadi 12 dikali dengan 7.285.250 rupiah. Hasilnya adalah 87.423.000 rupiah. Hasil dari neto setahunnya dikurang dengan PTKP TK per 0, yaitu 54 juta. Hasilnya kita sebut sebagai penghasilan kena pajak atau PKP, yaitu 33.423.000 rupiah. Step berikutnya adalah PPh pasal 21 terhutang. Jadi 5% dikali dengan penghasilan kena pajaknya, yaitu 33.423.000 rupiah. Hasilnya adalah 1.671.150.000 rupiah. Selanjutnya adalah penghitungan PPh pasal 21 untuk bulan Desember. Jadi PPh pasal 21 setahun dikurang dengan potongan PPh pasal 21 atas pembayaran Januari sampai November. Maka 1.671.150.000 rupiah dikurang dengan 151.250.000 rupiah. Maka hasilnya adalah 1.519.900.000 rupiah. Jadi akumulasi PPh pasal 21 yang dibayar oleh Budi selama bulan Januari sampai November sebesar 151.250.000 rupiah. Sedangkan jumlah PPh pasal 21 yang dipotong pada bulan Desember sebesar 1.519.900.000 rupiah. Nah, jadi itu dia penjelasan tentang tarif efektif rata-rata PPh berdasarkan PP nomor 58 tahun 2023 dan cara menghitungnya. Terima kasih ya yang sudah menonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.